Cara karena saya paling tidak suka ketika sedang tausiah masih ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong, ketahuilah berarti dia adalah orang yang tidak pandai menjaga kemuliaan majelis ilmu. Betul? Kalau ada yang ngajak ngomong, teman sebelah jangan dijawab. Masih ngomong, suruh dia tutup mulutnya. Masih tetap ngomong, kita lebih baik suruh dia keluar dari majelis kita. Jangan gara-gara dia seorang menghilangkan keberkahan kita semuanya. Betul? Satu kali duduk di majelis ilmu pahalanya lebih dahsyat daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunat. Satu kali duduk di majelis ilmu yukafir, akan menghapuskan 70 tempat sia-sia yang pernah kita datangi. Maka jangan sampai keberkahan ini hilang. Sekali lagi saya tanya, siap malam ini berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul? Jangan salahkan saya. Saya nampak masih ada yang ngomong 10 menit tausiah saya potong. Masih ada yang ngomong, saya potong lagi. Ngomong terus, pulang saya. Deal? Deal? Siap berikan malam terindah buat Allah dan Rasul? Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma yang pertama, dan insya Allah dimanapun saya tampil akan selalu saya utamakan. Dimanapun saya tampil, izinkan saya mengajak semua para jamaah. Yang pertama, kita hormati, kita muliakan dulu semua alim ulama yang malam ini hadir di dalam majelis kita. Semua alim ulama yang malam ini hadir di dalam majelis kita. Mau siapapun pejabat yang ada di depan saya, mau dia presiden, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia gubernur, mau dia bupati, mau dia wali kota, saya pastikan saya tidak akan pernah mau menyebut nama-nama mereka lebih dulu. Saya tidak akan pernah mau memuliakan nama mereka satu persatu sebelum saya mengajarkan kepada para jamaah untuk lebih dulu memuliakan ulama, karena ulama itu lebih terhormat ketimbang pejabat. Betul? Orang kampung sini kalau bilang betul, bahasa kampungnya apa? Benar. Leres? Leres. Tolong nanti ke depan ajarin saya sedikit bahasa sini. Ya. Tes. Agama menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Leres? Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya nggak ngerasa jadi tamu, tapi izinkan malam ini seperti saya sedang berada di kampung saya sendiri. Leres? Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi orang asing.
Tapi izinkan malam ini seperti saya sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Leres. Mau siapapun pejabat di depan saya tidak akan mau menyebut apalagi memuliakan mereka satu persatu sebelum saya belajar melatih diri saya yang hina ini dan mengajarkan kepada jamaah untuk lebih dulu kita hormati, kita muliakan ulama, karena ulama lebih terhormat dari pejabat. Leres? Jangankan pejabat, 1000 ahli ibadah kalah dengan seorang ulama. Bahkan dalam satu riwayat, kalau ulama itu istiqomah dalam ilmunya, dia lebih mulia daripada 70.000 ahli ibadah. Wa alimun yuntafa'u bi'ilmihi. Kalau ada seorang alim istiqomah dalam ilmunya, khairun wa afdal, maka dia lebih baik dan lebih mulia min 70 alfi abidin, dari 70.000 ahli ibadah. Leres? Kalau yang malam ini kita datangi acara kenegaraan, boleh pejabat duluan disebut dan dimuliakan namanya. Tapi ingat baik-baik pesan saya, setiap kali kita merayakan acara agama, menurut saya wajib hukumnya pelaku agamalah yang harus lebih dulu kita hormati. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memuliakan ulama-ulama kita? Leres? Kalau malam ini presiden meninggal dunia, pegang omongan saya, besok rebutan orang akan mau jadi penggantinya. Leres? Tapi kalau malam ini ulama kita yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Leres? Ayo, dulu kita punya Kiai Haji Maimun Zubair, Habib Munzir Al-Musawa, Kiai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya UJ, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Dulu di Tasik ada ulama karismatik, Abah Anom namanya. Di Kalimantan Selatan ada Guru Jai. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. 4 bulan yang lalu kalau tidak salah, Kerawang kehilangan seorang ulama, namanya Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Panglima Laskar Solawat Kerawang. Majelis taklimnya ribuan anak-anak muda mantan geng motor yang tadinya suka tawuran Pak Polisi, suka kebut-kebutan, suka ugal-ugalan, disadarkan oleh almarhum dari geng motor, hijrah menjadi geng solawatan. 4 bulan yang lalu. Leres? 4 bulan yang lalu kalau tidak salah beliau meninggalkan kita. Ketika beliau akan mengisi acara tabligh akbar, sudah nyampai di lokasi tausiah, sudah tiba di tempat acara Pak Polisi, tinggal naik panggung saja. Tiba-tiba katanya badan beliau keringat dingin, lalu diajak panitia istirahat sebentar di rumahnya. Tidak berselang lama meninggal di rumah panitia. Maka setelah kejadian itu Pak Polisi, saya nggak mau lagi lama-lama di rumah panitia. Trauma saya. Maaf panitia. Dan masih banyak ulama-ulama lain yang lebih dulu meninggalkan kita. Demi Allah, 10 tahun nanti belum tentu ada yang seperti mereka. Maka tolong bantu saya, kita
doa yang terindah untuk semua guru-guru kita yang hadir, para kiai, para ajengan, para ustadz, para ustazah, para ulama-ulama yang malam ini hadir di tengah-tengah kita. Maafkan saya kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Kita hantarkan doa untuk mereka semuanya. Bantu saya aminkan, semoga Allah panjangkan umur guru-guru kita, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir tadi bersama kita Bapak Wakil Bupati, berpapasan di jalan. Ada Pak Camat, mungkin Pak Lurah dan segenap para pejabat. Hadir juga di tengah-tengah kita ada Bapak Kapolsek. Saya hormat dengan polisi, saya sayang dengan polisi. Saking hormat dan sayangnya saya dengan polisi, jangankan polisi lagi bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Saya kalau naik mobil lihat polisi tidur nggak berani ngebut, kelar hidup saya. Kita doakan semua ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Ya Rabbal. Wabil khusus untuk panitia yang sudah lama menelpon manajemen, kering tiap hari ditelepon, makin hari hanya makin sering nelpon. Saya jadi mikir, ngundang apa ngancem? Saking cinta dengan masyarakat sini, beliau datang ke tempat saya, ditelepon, kering, Habib Al-Habsyi, apakah mau saya bawa ke kampung kami? Saya bilang siap, saya akan datang, tapi doakan dulu saya sehat. Kalau sehat saya akan hadir, dan sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Saya yang ceramah, panitia yang mikir. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Leres. Kita doakan panitia wabil khusus, laskar-laskarnya, Banser dan segenap kita yang memeriahkannya. Mudah-mudahan setiap kedip mata malam ini, hembusan nafas, tetesan keringat, langkah kaki kita insya Allah dinilai jihad nanti di hadapan Allah. Ya Rabbal. Biar makin berkah perjumpaan malam ini, kita ingat pesan Nabi, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa takdir kecuali dengan kekuatan doa. Indonesia sedang mencekam, bukan cuma kita, dunia sedang mencekam dengan wabah virus corona. Leres? Nih gara-gara corona akhirnya kita H2C, harap-harap cemas. Lihat tetangga bengek, corona ya, corona. Lihat teman muka pucat badan lemes, corona. Kemarin ada ustazah lagi ceramah bersin-bersin, bubar jamaahnya, dikirain corona. Bu, di Jakarta kemarin ada seorang kakek turun dari angkot, baru turun melangkah berapa langkah pingsan. Akhirnya orang bertanya, kakek corona ya? Si kakek menjawab, iya saya corona belum makan. Oh, dia jatuh karena lapar. Panitia maafkan saya, tadi saya turun dari mobil tidak bersentuhan. Buat jamaah maafkan saya, pun tangan kita tidak bersentuhan, insya Allah hati kita selalu saling mendoakan. Saya bukan tidak percaya takdir, tapi saya sedang menciptakan takdir yang terbaik buat kita semuanya. Dulu Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi, khalifah terkenal,
Tadi saya ngomong apa? Alhamdulillah. Salatullah ala taha salatullah Masya Allah, begitu lampu menyala baru nampak jelas ada penampakan di sini. Tadi agak remeng-remeng, sekarang baru yakin makhluk di depan saya. Ternyata yang datang Masya Allah, nampak juga dari sebelah. Tadi saya cuma lihat ada pohon, ada makhluk, saya pikir penghuninya. Begitu lampu menyala nampak Masya Allah yang datang luar biasa. Pahalanya luar biasa, panen buat panitianya. Maaf. Sekali lagi maafkan saya kalau saya tidak bisa bersalaman. Bukan saya nggak percaya takdir, tapi saya sedang menciptakan takdir yang baik buat kita semuanya. Anak-anakku, Umar bin Khattab, seorang khalifah terkenal zaman itu, ketika dia sudah menyiapkan pasukan akan perang ke salah satu tempat, tiba-tiba Umar dapat berita bahwa kota yang akan dia perangi ternyata sedang dilanda wabah penyakit menular dan berbahaya. Mendengar berita itu, Umar langsung berkata kepada prajuritnya, "Prajurit, besok perang ditunda." "Umar, kenapa?" "Di sana ada wabah penyakit berbahaya." "Umar, kamu nggak percaya dengan takdir ya?" Apa kata Umar? "Saya bukan tidak percaya takdir, tapi saya sedang menciptakan takdir yang baik buat kalian semuanya." "Saya juga bukan nggak percaya takdir malam ini, tapi saya sedang membangun takdir yang indah buat kita semua. Insya Nih sekarang lagi mencekam corona. Ibu tahu nggak orang berita kemarin saya dapat kabar Presiden Brazil positif corona. Mikrofon kedua. Yang pertama kayaknya corona. Mikrofon juga corona. Presiden Brazil, orang nomor 1 di negeri itu positif kena corona. Ibu tahu Iran, wakil perdana menterinya, orang nomor 2 di Iran positif kena corona. Anak-anak tahu Australia? Australia tahu? Kerawang belok kiri. Susah ngejelasinnya. Australia, menteri dalam negerinya positif kena corona. Bu, kemarin kita berduka Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya positif kena corona. Habis ini siapa gitu? Betul. Wallahu a'lam siapa korban berikutnya. Maka tidak ada yang tempat yang pantas kita berlindung kecuali hanya kepada Allah. Penyakit datang dari Allah, Allah juga yang menyembuhkannya. Maka ikuti pesan Nabi, kalau ada seperti ini, yang paling dahsyat itu adalah berdoa. Karena doa bisa merubah takdir. Takdir yang buruk bisa jadi baik. Takdir yang baik bertambah kebaikannya. Apa doanya? Ikuti doa yang satu ini. Siapa ingin selamat dari penyakit kusta, penyakit gila, penyakit-penyakit berbahaya lainnya, dan kejahatan semua makhluk yang ada di bumi dan di langit, maka amalkan doa yang diajarkan Nabi. Allah hadirkan pertolongan untuk kita. Semuanya ikuti saya. Bismillahi khairul asma fil ardi wa fis sama. Bismillahilladzi
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Habib, doa yang tadi mantap, bagus, panjang, susah ngafalinnya. Kira-kira ada nggak alternatif yang kedua? Amalan apa yang gampang dibaca, enak dihafal? Ada. Kalau nggak bisa hafal doa yang tadi, paling tidak hafalin zikir yang satu ini. Imam Asy-Syafi'i yang berkata, anak-anak muda tahu Imam Asy-Syafi'i itu imam madhab kita, imam madhab nomor 3. Nih bocah-bocah hafalin. Madhab itu yang terkenal ada 4. Yang terkenal, satu namanya Imam Hanafi, madhabnya Hanafi. Yang kedua Imam Maliki, madhabnya Maliki. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhabnya adalah Asy-Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali. Imam Samudra nggak termasuk Pak Polisi. Imam Syafi'i nomor berapa? Kok tahu mereka? Padahal belum saya kasih tahu. Sekali lagi, Imam Syafi'i imam madhab nomor berapa? Kok bisa tahu? Luar biasa anak-anak ini. Kalian tahu kapan Imam Asy-Syafi'i lahir? Beliau lahir tepat di hari di mana imam madhab pertama, Imam Hanafi, hari itu meninggal dunia. Hari itu Imam Hanafi meninggal, hari itu juga Allah hadirkan seorang bayi yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dapat doa dari seluruh ulama yang hidup ketika itu. Matal imam wulidal imam, matal imam wulidal imam. Walaupun hari ini kita sedang berduka ditinggal pergi oleh imam kita Hanafi, tapi mudah-mudahan dengan lahirnya seorang bayi ini, mudah-mudahan dia akan menjadi pengganti imam-imam setelahnya. Ternyata dapat doa, Imam Syafi'i ditakdirkan imam mazhab ketiga setelah gurunya Imam Malik, dan lanjut dengan Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Dengarkan pesan Imam Syafi'i. Siapa yang ingin selamat dari wabah penyakit berbahaya apapun, simak pesan Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Lam aro anfa lil waba minat tasbih. Aku tidak menemukan, kata Imam Syafi'i, ada satu amalan yang kalau diamalkan itu akan mampu mencegah datangnya wabah penyakit apapun, kecuali kita serang dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih kalau dibaca mendatangkan perlindungan dari wabah penyakit menular apapun. Kalimat tasbih banyak, ada yang pendek, ada yang panjang, gampang diingat, gampang dihafal. Salah satunya kalimat tasbih yang sering dikumandangkan sahabat saya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kita baca sama-sama yuk. Kita getarkan majelis malam ini dengan bertasbih. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih Allah hadirkan tentara-tentaranya, Allah hadirkan perlindungan dari segala wabah penyakit menular, wabil khusus corona yang sedang mencekam. Insya semuanya yang ingin selamat dari corona dan wabah penyakit lainnya, kita getarkan tempat ini dengan bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
Wallahu akbar. Wala haula illa billah. Lebih keras, lebih semangat semuanya. Subhanallah wala ilah wallahu akbar wala quwwata illa azim. Maaf kalau suara saya tidak semerdu Kori, kurang istirahat, banyak jadwalnya, suara jadi korban. Apalagi Ramadan. Ramadan Pak Polisi, saking sibuknya saya gak makan siang. Maaf anak-anak bocah di depan saya, kalian Ramadan puasa nggak sayangku? Itu baru anak soleh. Ramadan kalian puasanya setengah hari apa satu hari? Orang di mana-mana Ramadan puasa 1 bulan. Kenapa kalian 1 hari? Mulai aneh nih bocah. Baik, malam ini kita dikumpulkan Allah di sini dalam rangka mensyiarkan sebuah perjalanan yang sangat dahsyat dan aduhai. Perjalanan yang kita kenal dengan nama Isra wal Mi'raj. Perjalanan yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi lain kecuali Nabi kita Muhammad. Malam ini izinkan saya mengupas secara singkat dan insya Allah padat. Ada misteri apa di balik kalimat Mi'raj yang bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan kita? Siap? Mak, saya kepengen jadiin ini buku. Ternyata Kiai, di balik kata Isra, di balik kata Mi'raj, 2 kata ini menyimpan makna tersirat. Tapi kalau saya kupas dari Isra baru Mi'raj, 4 hari nggak kelar materinya. Malam ini saya mulai dari kalimat Mi'raj dulu, dan itu pun saya kupas cuma beberapa kejadian tersirat. Kalau saya jelaskan semuanya tidak akan cukup 2 hari. Siap? Singkat, padat, insya Allah. Simak episode pertama. Jarang orang sampaikan ini, padahal ini pesan perlu untuk kita ketahui. Episode pertama. Hah? Cuma lihat doang. Maaf Pak Camat. Pak Camat mana? Maaf Pak Camat, apakah di kecamatan ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh? Masa saya lihat jam banyak yang marah, padahal jam-jam saya. Begini loh, kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan heran, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir, abis ini mau ngomong apa. Jadi penceramah harus pintar mikir, mengolah materi biar bahannya nggak sama dengan penceramah sebelumnya. Karena jujur kalau ngomongi Isra Mi'raj biasanya ceritanya cuma itu-itu saja. Betul? Saya sedang mikir bagaimana mengupas dari sudut pandang yang berbeda. Episode pertama. Pesan Mi'raj tersirat yang pertama. Simak. Sadarkah kita perjalanan ini berawal dari Palestina? Nabi diangkat naik menembus 7 lapis langit. Masjidil Aqsa. Anak-anak tahu Masjidil Aqsa? Palestina. Tahu Palestina? Kerawang belok kanan. Dari bumi Nabi diterbangkan menembus 7 lapis langit. Bumi di bawah, langit itu, maaf orang Kerawang bilang atas bahasanya apa?
Asar kali. Hah? Asar kali. Hah? Luhur. Lohor beren. Oh, duhur. Luhur. 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 Makanya saya kerjain mirip asar. Saya dengar bahasanya mirip-mirip zuhur. Jadi ingat kemarin saya 1 bulan yang lalu baru pulang umroh. Bawa rombongan. Saya landing di Jakarta, hari yang sama ada pengumuman langsung dari kerajaan Saudi Arabia, umroh ditutup untuk seluruh dunia. Jamaah saya terakhir, beruntung banget saya. Begitu saya di Mekah, Kiai, saya masuk hotel bintang 5 di depan Masjidil Haram. Masuk lift, ternyata lift itu sudah dipenuhi jamaah dari Malaysia. Ibu tahu nggak, orang Malaysia itu kalau lihat Indonesia suka mandang sebelah mata. Betul? Mentang-mentang dia orang Malaysia, kita orang Indonesia, saya dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Emang kita kuman? Diam-diam dia menegur saya pakai bahasa Malaysia. Saya tahu tadinya dia pengen ngerjain saya, nggak taunya dia yang malah saya kerjain. Mereka tanya saya pakai bahasa Malaysia, Pakcik dari mana? Saya dengar, mana? Oh, dia ini orang Malaysia. Saya bisa bahasa Malaysia karena adik saya istrinya orang Malaysia. Jadi saya terbiasa mendengar. Pakcik dari mana? Dia tanya saya balik tanya, Pakcik dulu dari mana? Ternyata saya lebih fasih. Dia terkecoh. Dia pikir saya orang Indonesia, ternyata dia menganggap saya sama-sama Malaysia. Nggak jadi dia mengerjain saya. Dia makin ramah dengan saya. Pakcik ke mana? Saya bilang, Pakcik dulu ke mana? Akhirnya dia bilang, saya dari Johor. Agak mendengung dia bilang, Johor. Tapi dia baca, saya dari Johor. Lalu dia tanya balik saya, Pakcik kat mana? Saya jawab, saya dari Asar. Terkecoh dia, Bang. Dia nggak nge. Akhirnya dia tanya lagi, Asar kat mana? Maksudnya asar itu di mana? Saya bilang, asar itu kak sebelum maghrib. Makin terkecoh dia, Pak. Belum tahu dia lawan orang Indonesia. Makin bingung saya lihat wajahnya. Akhirnya dia tanya teman sebelah, asal ke mana? Kata temannya, awak tanya balik. Akhirnya dia tanya lagi saya, Pakcik, asal ke mana? Saya bilang, awak tak tahu? Tak tahu. Awak tanyalah sama Upin Ipin. Jangan tanya saya. Tepuk tangan buat kita semua. Nasib rencananya dia mau ngerjain saya, dia malah dikerjain. Habib dilawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan mau anak-anakku kalau negaramu, bangsamu direndahkan oleh bangsa lain. Hubbul waton minal iman, cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Takbir. Saya punya teman berangkat ke Malaysia, orang Malaysia juga menghina dia. Dia tanya, hei, awak dari Indonesia? Iya. Indonesia negeri awak tuh sedang menurun kualitasnya. Maksud Pakcik? Dulu kalian Indonesia itu kirim guru ke kami Malaysia. Sekarang kualitas kalian menurun. Kalian bukan kirim guru, kalian malah kirim pembantu. Itu berarti kalian menurun kualitasnya. Teman saya juga pintar. Dia nggak mau negaranya dihina. Dia balas, hei Pakcik, bukan Indonesia yang menurun kualitasnya, tapi sebenarnya negeri Pakcik Malaysia yang sedang menurun seleranya. Dulu kalian suka guru, kenapa kalian sekarang malah suka pembantu? Berarti kalian seleranya yang turun. Leres? Jangan mau negeri kita dihina. Tepuk tangan buat semua. Orang sini bilang atas luhur, kalau bawah handap. Mulai aneh.
luhur, handap. Oke, saya coba pakai bahasa sini. Simak baik-baik. Sadarkah kita di balik Mi'raj ada pesan tersirat untuk kita semua? Yang pertama, ketika Nabi di Mi'rajkan Allah, perjalanan Mi'raj, Nabi diterbangkan dari mana? Handap. Bumi itu di mana? Ya udah dengerin aja. Rese amat. Dari handap Nabi menaik kemana? Luhur. Langit di mana? Atas. Perjalanan Mi'raj dari bumi naik ke langit, dari bawah Nabi naik ke atas, dari handap Nabi menuju ke luhur. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Nabi sudah sampai di atas, sudah nongkrong di luhur, Nabi sibuk nongkrong, kungku, ngobrol sama makhluk yang di atas, lalu lupa dengan kita umatnya yang ada di bumi? Jawabannya, ente. Lama saya mikir. Benar ya? Betul. Alhamdulillah. Kalau orang India bilang tidak, nehi. Orang Arab bilang tidak, la. Orang Barat bilang tidak. Emang saya nggak tahu? Tulis DA. No. Orang Jawa bilang ora. Orang Palembang bilang ida. Orang sini ante. Apakah faktor ketinggian membuat Nabi jadi pemimpin seperti kacang, lupa dengan kulitnya, lupa dengan umatnya yang ada di bawah? Jawabannya ente. Apakah ketika Nabi diterbangkan dari bawah naik ke atas, Nabi sibuk ngumpul dengan orang di atas lalu melupakan nasib kita umatnya yang ada di bawah? Jawabannya, anak-anak, kamu nanti buka lagi ayat yang menceritakan Isra wal Mi'raj. Itu cuma ada kalimat lailan. Satu malam saja. Perjalanan yang sangat dahsyat. Dari Mekah, transit di Masjidil Aqsa. Dari situ menembus 7 lapis langit. Lihat surga, lihat neraka, berjumpa dengan Allah, turun lagi ke bumi, landingnya sebelum subuh. Hadirkan kepada saya travel mana yang paling dahsyat bisa bikin paket secepat ini. Anak-anak pernah nggak dengar bahwa jarak langit yang satu ke langit kedua itu jaraknya tahu berapa lama? 500 tahun. Nanti kamu tanya gurumu, coba beli kitab karangan Ibn Katsir. Judul kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jilid pertama halaman 33. Di sana diceritakan berapa jauh jarak dari satu langit ke langit. Simak penjelasan yang satu ini. Wa min kulli sama'in ila sama'in. Dari langit yang satu menuju langit berikutnya masiro. Jarak perjalanannya khamsu mi'ah sana, 500 tahun lamanya. Bayangkan kalau satu langit 500 tahun kalikan 7 lapis langit berarti berapa? 3.500. Itu baru langit, belum bicara arasnya, belum bicara Sidratul Muntaha, belum bicara berjumpa dengan Allah, belum lagi keliling surga neraka, turun ke bumi. Perjalanan travel mana yang sanggup membuat perjalanan secepat ini? Kalau bukan itu karena kebesaran dan keagungan Allah. Maka orang yang beriman kalau mendengar, kalau melihat, kalau menyimak ada tanda kebesaran Allah, maka jangan malas-malas mengucap kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah
Allah ya Allah, Allah. Yang kedua, bantu saya lebih keras, lebih keras. Siap. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Lebih keras biar energinya sampai kepada kita semua. Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah, ya Allah. Anak-anakku, dari bawah Nabi dibawa naik ke atas. Sampai di atas Nabi nggak jadi pemimpin seperti kacang lupa dengan kulitnya. Nabi nggak lama di atas, Nabi segera kembali ke bumi karena Nabi teringat dengan kita. Ini pesan buat pemimpin apapun jabatanmu, mau raja, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, mau wali kota. Kalau sudah di atas, main-main dong ke bawah. Leres. Kalau sudah jadi, ingat-ingat dong sama yang di bawah. Karena maaf lahir batin, tidak sedikit pemimpin di negeri ini persis seperti kacang lupa dengan kulitnya. Faktor ketinggian sering membuat mereka lupa diri, lupa daratan. Betul? Emang dia pikir ada orang besar kalau bukan karena jasa orang kecil. Mana mungkin orang bisa berada di atas kalau bukan orang-orang di bawah yang sudah menghantarkannya. Leres? Anak-anak, kamu lihat genteng, kenapa nongkrong di atas? Itu karena jasa tiang. Mana mungkin ada bupati, wali kota, gubernur, presiden kalau bukan karena rakyat memilih. Tapi sayang 1000 sayang, tidak sedikit mereka bermental kacang lupa dengan kulit. Kalau belum jadi, turun semua ke bawah. Sudah menang ngumpulnya sama orang-orang di atas, sudah nggak mau peduli dengan orang yang di bawah. Leres? Lewat mimbar mi'raj ini saya sampaikan, cuma satu-satunya makhluk, cuma satu-satunya pemimpin kita dunia, pemimpin akhirat kita nantinya, yang tidak akan pernah lupa dengan nasib kita. Walaupun faktor ketinggian pernah Nabi tembus, Nabi tetap ingat dan sayang dengan kita. Ini namanya pemimpin. Leres? Maaf, saya sudah keliling Indonesia, sudah dari Sabang sampai Merauke, macam-macam wajah pemimpin pernah saya lihat. Ada yang kalau mau maju, rumah saya didatangi, saya tidur di hotel didatangi, ditongkrongin di lobi, sujud-sujud di kaki, meluk-meluk minta bantu. Begitu sudah jadi, ulama ditendang. Leres? Saya sudah keliling lihat pemimpin sekarang ini kebanyakan giliran butuh rakyat dideketin, udah menang rakyat ditinggalin. Giliran belum jadi acara model begini nggak diundang datang, nggak diminta nyumbang. Begitu sudah terpilih diundang setengah mati, dimintain proposal nggak pernah mau nyumbang. Leres? Pemimpin sekarang kebanyakan giliran mau pilkada, ulama disamperin, udah menang gak nongol-nongol lagi. Kok jadi begini? Betul? Makanya mak-mak tahu gak bedanya pilkada dan pilkabe? Tahu bedanya? Nih saya bocorin, kalau pilkada penyakitnya begitu jadi langsung lupa, itu pilkada. Kalau pilkabe hati-hati, begitu lupa langsung pengalaman. Mak sayyidul qam khadimuhum. Pemimpin yang terbaik itu siap jadi pelayan, bukan sibuk ingin dilayani. Betul?
Nabi kita Muhammad sudah berada di atas tidak lama karena terbayang dengan nasib kita umatnya. Maaf lahir batin, apapun status kita ketika sedang di atas, jangan lupakan yang di bawah. Itu pesan Mi'raj yang jarang dikupas. Saya sampaikan, ketika kita diberikan kekayaan, jadi orang kaya, posisi lagi di atas, santuni orang miskin yang ada di bawah. Ketika kita diberikan kekuatan, sedang di atas, tolong bela hak orang-orang lemah yang di bawah. Ketika engkau diberikan ilmu, sedang berada di atas, ajarkan ilmumu kepada orang awam yang di bawah. Itu pesan tersirat di balik Mi'raj. Kalau sudah di atas, jangan lupakan siapapun yang di bawah. Insya singkat padat episode berikutnya. Cuma lihat doang. Setengah jam sudah berlalu tanpa terasa. Lanjut. Yang kompak lanjut. Yang bilang lanjut ini suara orang-orang beriman. Orang beriman kalau duduk di tempat yang baik, kupingnya mendengarkan kebaikan, matanya melihat orang-orang soleh, orang beriman tanda-tandanya makin lama makin tenang, makin lama makin senang, bagaikan ikan di dalam air. Orang munafik kalau duduk di tempat yang baik, kupingnya ngedengerin kebenaran, lihat gaya duduknya, makin lama makin tersiksa, makin panas pantatnya. Bagaikan burung di dalam sangkar. Leres, leres. Yang saya nampak di depan saya ini kelihatan orang-orang beriman. Alhamdulillah. Lanjut. Pesan tersirat kedua di balik Mi'raj. Simak anak-anakku. Ketika Nabi di-mi'rajkan Allah, sadarkah kita? Nabi diterbangkan Allah menembus level tertinggi, namanya Sidratil Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menembus level tertinggi itu. Cuma Nabi kita Muhammad. Nih dengerin, Nabi pernah nembus level tertinggi. Begitu Nabi kembali ke bumi, pertanyaannya adalah, apakah Nabi petantang petenteng langsung merasa tinggi? Jawabannya entah. Padahal Nabi sudah tembus level tertinggi, tapi nggak pernah merasa tinggi. Nggak kayak kita, baru jadi anggota dewan songong, baru jadi gubernur sombong, baru jadi penguasa dunia songong. Padahal itu cuma level dunia, belum tentu kepilih kembali. Leres, leres. Nabimu pernah menembus level tertinggi, tapi Nabi tidak pernah merasa tinggi. Bahkan dalam perjalanan Mi'raj ini, subhanallah, Nabi dipertemukan dengan siapa? Dengan Allah, zat yang maha tinggi. Meskipun sudah pernah berjumpa dengan yang maha tinggi, Nabi kembali ke bumi, sedikit pun Nabi tidak merasa tinggi. Nggak kayak kita, baru ketemu Jokowi, sombongnya kayak 17 setan. Padahal Pak Jokowi cuma pemimpin Indonesia. Benar? Betul? Leres? Baru putu-putu dengan Raja Salman songong. Bapak Ibu ingat gak waktu Raja Salman datang ke Indonesia? Heboh Indonesia. Masya Allah, berduyun-duyun, berbondong-bondong orang pengen ketemu Raja Salman, bisa selfie, dibangga-banggakan dengan teman-teman. Baru foto dengan Raja Salman sombong. Saya foto dengan Raja Dangdut gak sombong. Bang Roma, lihat Raja Salman, cepret, bangga. Padahal baru ketemu Raja Salman, levelnya baru orang nomor 1 di Saudi Arabia. Gimana kayak Nabi ya, ketemu dengan yang maha tinggi tapi gak ada rasa tinggi. Anak-anakku, waktu Raja Salman datang heboh, saya ditanya teman-teman saya, Habib, kenapa gak hadir di anggota dewan?
Habib kan diundang, bisa ketemu Raja Salman. Saya bilang maaf, saya nggak mau ketemu Raja Salman. Saya nggak mau sombong. Soalnya kalau saya ketemu Raja Salman, pasti Raja Salman akan tahu kalau saya adalah saudaranya. Saya nggak mau. Nggak percaya bocah. Nih, kalau saya ketemu Raja Salman, saya ketemu berhadapan, saya akan bilang, Assalamualaikum Raja Salman, kif halik? Bikhair? Dia akan bilang, kamu saudara siapa? Saudara siapa? Berarti saya saudaranya. Makanya saya nggak mau berhadapan dengan dia, takut dia nganggap saya saudaranya. Faham? Pesan kedua di balik Mi'raj mengajarkan kepada kita, hidup jangan pernah merasa tinggi. Hidup jangan jadi orang sombong, karena sombong pantas milik siapa? Allah. Milik siapa? Maaf, orang yang sombong rata-rata berujung bukan happy ending, hidupnya hancur. Betul. Nih, saya kasih contoh. Anak-anakku, makhluk pertama yang melakukan sombong, kamu tahu siapa? Iblis laknatullah. Iblis itu sudah berada dalam surga. Lebih dulu tahu surga baru Adam, kakek moyang kita semua. Anak-anak kenal Nabi Adam? Di mana kalian kenalannya? Mulai menakutkan kalian ini. Kalau kenal Nabi Adam berarti dia makhluk berbakalah. Anak-anak tahu apa yang membuat iblis dikeluarkan dari surga gara-gara sombong? Apa yang membuat iblis dilaknat sampai hari kiamat gara-gara sombong? Apa yang membuat iblis dipastikan tempat kembalinya neraka gara-gara sombong? Kalau iblis sudah pernah masuk surga, merasakan kenikmatan di dalamnya, menjadi hina dan berujung nanti tempat kembalinya neraka gara-gara sombong, apalagi kita yang cuma pulang di Kerawang tapi sombong. Hello, belum tentu masuk surga sudah sombong. Hello, leres. Maaf, orang Kerawang bilang sombong, bahasa Kerawangnya apa? Hah? Bedegok. Bedegung. Hah? Bahasa kampungnya apa? Kalau orang kampung saya Palembang bilang betakoan. Orang sini apa? Belagu pernah dengar. Yang satunya bedegong. Bedegong. Ibu tahu yang membuat iblis dikeluarkan dari surga gara-gara apa? Bedegong. Ada yang lebih seram ya? Yang membuat iblis dilaknat sampai hari kiamat gara-gara apa? Bedegong. Yang membuat iblis dipastikan tempat kembalinya neraka gara-gara apa? Bedegong. Maka jangan jadi orang bedegong. Maaf, orang yang bedegong akhir ceritanya hancur. Lihat Fir'aun, puncak kesombongannya nggak takut dia nganggap dirinya Tuhan. Yang nggak mau ngakui ketuhanannya dipenggal lehernya. Bahkan dia takut betul kekuasaannya diambil alih oleh Nabi Isa. Maka ketika itu semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh, dibantai. Maaf Pak Polisi, kalau mau melakukan penyelidikan, pembantaian bayi terbesar itu di zaman Fir'aun. Betul? Leres. Siapa tahu polisi mau menyelidiki. Itu terbesar di zaman Fir'aun Pak Polisi. Siapa tahu kurang kerjaan. Corona fitnah. Batuk keselak. Minum dulu boleh nggak? Daripada dianggap corona. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Bapak polisi yang saya hormati, jelek-jelek begini kuping saya sinyalnya kencang, lebih kencang dari Telkomsel. Saya tahu Pak Polisi ada sekelompok mak-mak radikal sebelah sini. Baru saya minum, mereka diam-diam berkata, haus.
Bukan haus mak, yang ceramah saya, yang capek pasti saya, yang keringetan pasti saya. Ibarat mobil saya ini bagaikan mobil berjalan, perlu isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Haus. Ibu-ibu kan cuma duduk aja, udah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Aus. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Alhamdulillah. Syirik tanda tak mampu. Sampai kemana tadi? Oh, Bapak Ibu, lihat Fir'aun pernah sombong. Tahu sekarang kemana hidupnya? Hancur, hilang kekuasaannya. Fir'aun ditenggelamkan Allah ke laut. Allah haramkan semua makhluk yang ada di laut, merusak tubuhnya. Biar jadi apa? Pelajaran bagi umat setelahnya. Saya pernah melihat loh tubuh Fir'aun yang sebenarnya di Museum Mesir. Mak-mak, kapan-kapan berangkatlah ke Mesir. Nanti lihat tubuh Fir'aun, biar jadi orang tahu diri. Fir'aun yang paling sombong, punya pasukan, punya kerajaan, bisa bangun piramida yang menjadi 7 keajaiban dunia. Sampai sekarang masih jadi ajaib. Apalagi zaman dia, kita baru bangun jalan songong, baru bisa bangun mall sombong. Fir'aun bangun piramida, jadi keajaiban dunia. Tahu sekarang nasib Fir'aun di mana? Cuma di ruang kecil, tidur di ruang kaca, ukurannya nggak lebih dari 1,5 meter, panjangnya berapa meter? Saya lihat itu di Museum Mesir. Mak, saya ceritakan proses perjalanannya. Saya pergi ke Mesir. Mesir tahu Mesir? Mesir. Kerawang mentok kanan. Begitu nyampe ke Mesir, saya silaturahim di museumnya, Pak. Saya tanya, ada petugas pintunya, pakai bahasa Arab karena dia kan orang Arab. Anak-anak jangan malas-malas belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab bahasa Quran, bahasa syurga, bahasa berkah. Saya pernah malu lihat pendeta-pendeta pernah ngomong dan menegur saya pakai bahasa Arab. Saya malu. Saya juga pernah malu banget loh lihat anak kecil-kecil kayak kalian pintar ngomong Arab waktu saya ke Madinah. Ternyata orang sana. Ya Syekh, warini, akhbirni fian mahal Fir'aun. Wahai petugas, kasih tahu saya di mana tempat Fir'aun. Dia jawab, ta'al ya akhuya ta'al. Inta tibghah tashuf Fir'aun? Kamu ingin lihat Fir'aun? Aywa. Ta'al, inta al-an imshi tawali, jalan lurus ke sana. Ba'dan inta tatla fawq, kamu setelah itu naik ke atas. Fir'aun mawjud fi tabaqatil akhirah. Fir'aun ada di lantai paling atas, paling tinggi. Dalam hati saya memang dasar sombong. Udah mati masih pengen tinggal di tempat tinggi. Sifat sombongnya nggak mau hilang. Akhirnya saya naiklah ke lantai atas. Begitu saya mendekat langkah saya ke pintu masuk kamar Fir'aun, ibu tahu apa yang terjadi? Badan saya langsung keringet dingin, gemeteran. Begitu persis di depan pintu Fir'aun. Kenapa saya gemeteran? Bayar tiket lagi. Mahal tiketnya, makanya gemeteran. Mahal Pak. Saya lihat biayanya mahal, cuma mau lihat mayit mahal bayarnya. Dalam hati saya, dasar Fir'aun bedegong, udah mati masih jual mahal. Leres? Dengan terpaksa ya saya keluarkan uang dari kocekan saya. Ilmu itu mahal. Saya masuk, saya masih ingat rute jalannya sempit. Masuk, belok kanan, belok kiri, masuk pintunya Pak. Di situ Fir'aun sedang tidur di ruang AC.
kaca bening. Saya lihat satu persatu, maha suci Allah. Allah nggak bohong, itu tubuh Fir'aun masih utuh, berabad-abad tenggelam, masih utuh. Matanya ada 2, kupingnya lengkap, tangannya lengkap, jari-jarinya lengkap, kakinya ada, perutnya ada. Yang lain tidak bisa ceritakan. Itu rahasia perusahaan. Mau tahu aja mama. Bu, tiba-tiba ada jamaah saya mendekat. Masya Allah, Ustadz Habib hidungnya mancung mirip Habib. Maksud lo? Masa keturunan Fir'aun? Tiba-tiba jamaah saya diam-diam ngambil foto Fir'aun, Pak. Fir'aun lagi terbaring, diambil foto diam-diam. Cepret, cepret. Orang Indonesia kan begitu, di mana-mana foto, di mana-mana foto. Cepret, cepret. Ketangkep basah petugas keamanannya Pak polisi. Dimaki-maki, dibentak. Ta'al, mamnu taswir. Mamnu taswir. Di sini dilarang ngambil foto Fir'aun. Mana kameramu? Dirampas. Saya coba menengahi. Ya Syekh, semehna, maafkan kami. Le mamnu, kenapa dilarang? Kenapa nggak boleh foto? Fir'aun nggak mau dipoto. Dalam hati saya berdegung nih orang ya. Kamu sudah mati masih bisa nyuruh-nyuruh orang. Itu saking berdegungnya. Makanya Bapak Ibu mainlah ke Mesir biar sadar ternyata sombong itu akan berujung kepada kehinaan. Nauzubillah min. Apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Merasa kita paling kaya di Kerawang mau sombong. Hello. Apa enggak malu dengan korun? Anak-anak tahu korun? Kurang kaya apa korun? Emasnya tidak tertimbun-timbun di gudangnya. Kunci gudangnya terbuat dari emas. Seragamnya pakai baju emas. Kemana nasib korun? Gara-gara berdegung, korun ditenggelamkan Allah beserta seluruh hartanya ke dalam tanah. Itu sebabnya orang kalau gali tanah ada harta, spontan akan teriaknya apa? Harta karun, harta karun. Karena yang tenggelam korun. Coba waktu itu yang tenggelam namanya Tukimin. Pasti harta Tukimin. Leres, leres. Anak-anakku merasa kalian paling cantik di Kerawang. Mau sombong, ingat. Kecantikan ada waktu dan batasnya. Kalian masih muda, satu kali kalian tersenyum, memang banyak laki-laki muda tergoda. Tapi ingat ya, kalau kalian sudah jadi tua, satu kali kalian nyengir, berapa banyak laki-laki muda pingsan. Leres, tidak ada yang abadi. Maaf, yang merasa punya kekuatan, sombong, ingat. Kalau Allah datangkan satu penyakit saja, hilang kekuatan dan tenaga. Betul? Nih, saya kasih contoh. Dulu saya punya kenalan preman besar di kampung. Serem Pak. Suka nindes sana, nindes sini, zolim sana, zolim sini. Akhirnya Allah kasih hidayah ketika Allah kasih penyakit stroke. Anak-anak jangan main-main, stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat. Apalagi stroke. Teman saya itu Pak, penampilannya menyeramkan. Kalau bahasa anak zaman sekarang, otot besi, uratnya kawat, lehernya beton, mukanya asbes. Ah, serem banget tuh orang. Ototnya gede. Bukan cuma gede ototnya, ada tatonya Kiai. Tatonya gak tanggung-tanggung Kiai. Lambang naga. Naga yang gede dan menyeramkan, yang siap menerkam. Naganya seram. Dalam hati sungguh mengerikan. Allah mau kasih pelajaran dia gara-gara sombong dikasih penyakit stroke. Gak bisa gerak. Menyedihkan Kiai. Bertahun-tahun nggak makan, nggak minum, lama-lama badannya otomatis ngecil. Ototnya yang tadinya gede makin kecil. Tatonya yang tadinya berlambang naga berubah menjadi cacing pita. Karena daging dan kulitnya saja yang tersisa. Kemana
Mana kekuatannya? Hilang, sirna. Allah baru kasih pelajaran satu penyakit, belum penyakit yang lain. Betul? Maka tidak ada yang bisa kita sombongan. Pesan Mi'raj mengajarkan hidup jangan jadi orang bedegong, karena kita bukan memiliki, kita cuma dititipi. Insya anak-anak muda pulang dari majelis ini, kalian belajar filosofi dari tukang parkir. Tukang parkir itu ibu-ibu, banyak mobilnya tapi nggak pernah sombong. Ada tukang parkir sombong? Hah? Mobilnya banyak, macam-macam warnanya, beda-beda tahunnya. Tukang parkir tidak pernah sombong. Bahkan ketika satu persatu mobilnya pergi, tukang parkir tidak marah. Tahu kenapa? Ini nampaknya sederhana tapi dalam maknanya. Betul? Tukang parkir sadar jadi makhluk bahwa dia bukan memiliki, dia cuma dititipi. Demi Allah, harta, ilmu, pangkat, jabatan, kalau kita tancapkan dalam hati, ini bukan milikku, ini cuma titipan dari Tuhanku. Hadza min fadli Rabbi, ini semua atas kemurahan Allah Tuhanku. Liyabluwani ashkur am akfur, Allah kasih ini karena Allah ingin lihat apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Insya Subhanallah. Subhanallah. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. singkat padat, ceramah nggak usah bertele-tele, yang penting kek intinya. Buat apa ceramah panjang dan lebar? Karena panjang kali lebar sama dengan luas. Episode terakhir. Kurang panjang? Ibu suka yang panjang? Nanti kesian kelamaan. Jangan ngerus. Mak, 1 jam lo sudah berlalu tanpa terasa. Saya tanya, jawab yang jujur. 1 jam terasa enggak? Yang kompak dong. Terasa enggak? Saya yang ngerasain. Enggak terasa. Kalau setengah jam lagi masih sanggup, ini orang-orang beriman. Sekali lagi saya ulangi, orang beriman kalau dengerin kebenaran betah, tenang, makin lama, makin panjang, makin menghanyutkan. Ada yang sudah hanyut di pojok sana. Dialah yang imannya paling tinggi. Bu, orang beriman duduk di tempat yang baik bagaikan apa? Ikan di dalam air. Orang munafik duduk di tempat yang baik bagaikan burung di dalam sangkar. Tolong anak-anak ajarin saya, ikan bahasa kampung sini apa? Lauk. Aneh lagi. Ikan bahasa Arabnya samak, bahasa Inggrisnya fish, bahasa sini lauk. Air apa? Cai. Apa caman? Ini planet apa sih sebenarnya? Kita coba ya, kita coba. Terima kasih sudah mengajari saya bahasa sini, biar ada kenangan di antara kita. Ma, saya coba praktekkan pakai bahasa sini. Kira-kira sudah pantaskah saya jadi orang Kerawang? Belum. Main pantas. Kerawang ini sempat namanya terkenal seantero dunia ketika kasus pesawat Lion jatuh di Laut Kerawang. Katanya nggak jauh dari sini. Betul? Pesawat Lion jatuh di Laut Kerawang. Kota Kerawang dikenal dunia. Seantero dunia tahu Kerawang. Sampai sekarang masih misteri
pesawat Lion itu jatuh gara-gara apa? Ada yang bilang karena mesin pesawatnya mati, mungkin masuk akal. Tapi ada yang iseng mengatakan, jangan-jangan pesawat Lion itu jatuh di Laut Kerawang itu karena terkena imbas angin goyang Kerawang. Jangan main-main lawat orang Kerawang. Pesawat aja tumbang, apalagi ente. Leres. Baik, saya coba bahasa Kerawang ya. Lau cai, kita coba. Orang beriman seperti bapak ibu adik-adik semuanya, ketika ditakdirkan bisa duduk di tempat yang baik, makin lama mendengarkan kebenaran, makin senang, makin tenang, makin nyaman. Bagaikan apa Habib? Lauk di dalam cai. Betul? Alhamdulillah. Dalam apa dalam? Jero. Anak-anak muda, tolong nanti kalau kamu ketemu guru bahasa Indonesiamu, tolong titipkan pertanyaan dari saya. Kayaknya ada yang perlu diselidiki dari bahasa jero. Kalau menurut guru bahasa Indonesia, kalau jero itu artinya dalam, lalu bagaimana kalau ditambahin imbuhan an? Apakah jeroan adalah daleman? Kan ada yang salah ini berarti. Tepuk tangan dulu. Kan nggak lucu kalau saya tanya santri saya misalnya, santri, kalian pakai jeroan? Tapi maha suci Allah. Allah ciptakan kita semua hamba-hambanya syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berbangsa-bangsa. Anak-anakku, kalau Allah ciptakan banyak sukunya, banyak bangsanya, pasti banyak ribuan bahasa di dalamnya. Leres? Percaya nggak? Jangan-jangan bangsa terbanyak di dunia ada di Indonesia. Jangan-jangan Pak, suku terbesar di dunia ada di Indonesia. Bahkan Pak Polisi, saya pikir jangan-jangan bahasa yang terkaya ada di Indonesia. Saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, belum tuntas saya mempelajari semua bahasa yang ada di Nusantara. Baru sedikit saya hafalkan. Orang Padang, contoh orang Padang, kalau kagum lihat sesuatu bahasa Padang, mereka bilang apa? Onde mande. Itu orang Padang. Orang Riau, orangnya Ustaz Abdul Somad, kalau kaget bilang apa? Orang Riau, alamak. Itu orang Riau. Orang Kalimantan kalau kaget bilang apa? Maai. Orang Palembang kalau kaget bilang apa? Iya cacam. Orang Betawi kalau kaget bilang apa? Buju bune. Orang Jawa Kiai kalau kaget bilang apa? Weleh. Orang Sunda kalau kagum bilang apa? Allah. Maha suci Allah. Allah jadikan kita bermacam-macam. Betul? Baik, lauk, cai, jero. Saya coba sekali lagi. Jero. Simak, apakah saya pantas jadi orang Kerawang? Orang beriman duduk di tempat yang baik, makin lama makin tenang. Bagaikan apa Habib? Lauk di jero banyu. Salah. Namanya baru belajar. Lauk di jero cai. Tepuk tangan buat semuanya. Puas kalian sekarang? Puas? Dengan segala perjuangan saya menghafalkannya. Baik, episode terakhir. Lanjut. Pesan terakhir ini buat anak-anak muda. Sekarang pasang telingamu.
Di balik Mi'raj ada pesan buat anak muda. Simak. Cuma lihat. Mak, sekali lagi loh saya ngasih tahu, sudah 1 jam loh. Masih mau lanjut? Saya mau dengar suaranya yang betul-betul karena Allah. Angkat yang tengah karena Allah, jawab yang kompak. Setengah jam lagi sanggup? Sanggup. Orang Kerawang memang tidak ada lawannya. Ini jawaban orang-orang baik semuanya, Pak Polisi. Sekali lagi saya tanya, 1 jam lagi masih sanggup? Bapak Polisi, ini jawaban orang-orang yang masih baik. Yang terakhir lebih kompak, 2 jam sanggup? Ini orang zolim, Pak Polisi. Masa saya disuruh 3 jam? Baik, pesan Mi'raj yang ketiga buat anak-anak muda, jarang dikupas, jarang disampaikan, padahal ini penting. Simak anak-anakku. Ketika Nabi di-Mi'rajkan Allah, perjalanan Mi'raj berangkat dari bumi, Nabi menembus 7 lapis langit. Tahukah kalian, di setiap langit Nabi berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi kita junior ketemu yang senior, Nabi kita yang muda ketemu dengan yang lebih tua. Setiap langit ada nabinya. Kalian tahu nggak akhlak Nabi apa? Yang muda hormat kepada yang tua. Nabi memberikan salam. Bahkan puncak penghormatan yang ditujukan Nabi dari yang muda kepada yang tua, Nabi ajak Nabi Musa yang lebih tua berdiskusi. Ketika Nabi dapat perintah 50 sholat, 50 waktu, Nabi ajak Nabi Musa yang lebih tua diskusi. Lalu Nabi Musa ngasih masukan. Yang muda mau dengerin nasihat dari yang tua. Nabi mondar-mandir naik ke atas. Mana mungkin Nabi mau mondar-mandir kalau bukan akhlak Nabi. Yang muda hormat kepada yang tua. Maaf lahir batin, saya perlu menyampaikan pesan ini karena sekarang darurat krisis akhlak. Yang muda sudah nggak hormat kepada yang tua. Mentang-mentang dia S1, S2, S3, lalu jadinya S-teler. Kalau ada apa-apa nggak mau lagi ngajak ngomong ayah ibu. Kalau mau apa-apa nggak mau lagi diskusi dengan orang tua. Kalau orang tua ngasih masukan nggak mau lagi dengar. Orang tua dianggap ketinggalan zaman. Leres? Padahal orang tua itu pernah jadi muda. Kita yang muda mana pernah jadi tua. Anak-anak simak pesan Nabi, khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisyuyuhikum. Kata Nabi, kalau mau tahu siapa pemuda yang terbaik, dia adalah seorang anak muda yang mau belajar dari generasi sebelumnya. Kenapa Nabi hormat kepada yang tua? Kenapa Nabi mau diskusi dengan yang lebih tua? Karena Nabi adalah sosok yang berakhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi itu diutus Allah jadi rahmat bagi siapapun. Alhamdulillah. Maaf lahir batin, saya perlu menyampaikan ini Pak. Sekarang Indonesia darurat krisis akhlak. Anak-anak zaman saya dulu seperti kalian, kalau lewat di salah satu jalan sempit, simak-simak, di jalan sempit, di depan kami ada orang tua, jalannya tertati-tati begini. Tahu nggak, kami yang muda zaman dulu nggak berani motong jalan orang tua. Pamali, kami jagain tungkongkong dari belakang. Ayo mau kemana nih? Ayo. Takut dia ketiup angin. Tapi lihat anak milenial, jalan di salah satu jalan sempit, ada orang tua jalan tertati-tati, bukan cuma dipotong tapi plus ditabrak. Padahal yang tua-tua begitu tidak perlu ditabrak, nunggu waktu doang. Leres? Krisis akhlak. Ibu-ibu ngerasain nggak? Anak-anak zaman dulu kalau masuk ke masjid berisik, lalu ditegur sama orang yang lebih tua, itu nggak perlu pakai cubitan Pak, cukup pakai suara. Anak zaman dulu digituin langsung diem. Anak zaman sekarang berisik, ditegur orang yang lebih tua, dia jawab, apa lihat-lihat Pak? Galakan dia ketimbang kita. Leres? Maaf anak-anakku, zaman kami dulu, jangankan ketika kami dimarahin orang tua, jangankan menjawab, mengangkat kepala, mandang wajah orang tua saja nggak berani, takut kualat.
Orang marah, tua marah kami dengerin karena kami anggap kemarahannya adalah berkah. Leres? Tapi lihat anak zaman now, yang salah dia yang dimarahin orang tuanya. Terkadang orang tua baru ngomong satu baris, anak sekarang sudah ngeles 10 kaset plus kusut. Bahkan maaf, anak-anak muda zaman sekarang kalau ditegur orang tuanya, dia malah ngerjain orang tuanya. Nih kejadiannya kemarin, Hari Kartini. Hari Kartini di Jakarta ada seorang ibu menegur anak perempuannya. Nak, ya mama, kamu tahu siapa Kartini? Nggak tahu. Masa kamu nggak tahu Kartini? Pokoknya nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu sering-sering dong baca sejarah. Biar kamu tahu siapa Kartini. Baca dong sejarah. Akhirnya dia kerjain ibunya. Mama, sekarang gantian. Mama tahu siapa Kartina. Mama nggak tahu nak. Makanya mama sering-sering juga dong baca WA papa. Paham maksudnya? Ayo, anak zaman dulu ada nggak berani ngerjain orang tua begini? Nggak ada, betul? Makanya berkah karena orang tua dihormati. Anak-anakku simak pesan Nabi, al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan turun buat kalian manakala masih ada orang-orang tua di sekeliling kalian. Nih, pulang dari tempat ini kalian buktikan kalau di rumah kalian sudah tidak ada lagi orang tua, rumah akan terasa gersang, hilang berkahnya. Kampung ini kalau tidak ada lagi sepuh-sepuhnya, hilang berkahnya, gersang rasanya. Maka orang-orang tua di tengah kita harus kita doakan biar panjang umurnya, biar panjang juga berkah dari Allah untuk kita. Insya Ibu, dulu saya pernah seusia mereka. Saya pernah main bola di tengah lapangan. Asyik main bola, azan maghrib berkumandang. Hayya 'alas shalah. Saya tetap asyik main, saya lupa sholat. Tolong jangan ditiru. Ibu saya keluar dari rumah, marah. Tapi nggak kayak ibu-ibu zaman now. Teriak-teriak manggilin anaknya kayak Tarzan. Ibu saya nggak pakai teriakan, cukup keluar dari rumah, dia berdiri di pinggir lapangan, dia lihat anaknya di depannya sedang bermain, ibu saya cuma pakai satu tangan, langsung bikin saya anaknya gemetaran dan keringetan. Hanya satu tangan, nggak pakai teriakan. Ibu saya cukup begini. Kayak ada magnet langsung menarik saya. Saya langsung mendekat, menundukkan kepala, siap diomelin sama ibu saya. Ibu saya langsung berkata, Nak, kamu tahu kenapa ibu tidak pakai teriakan? Kamu tahu kenapa ibu nggak pakai suara? Ibu malu dengan Allah, nak. Ibu malu. Teriakan azan, panggilan sholat, menghadap Tuhanmu saja kamu abaikan. Apalagi teriakanku. Sekarang kamu pulang ke rumah, nak. Pulang, nak. Dirikan sholat. Sebelum pulang saya dipeluk. Didoakan di kuping saya. Dibacakan potongan ayat Al-Quran. Lalu ayat itu diartikan. Langsung menusuk ke dalam hati paling dalam. Saya dengar ayat itu menangis. Saya meraung-raung. Apa ayatnya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku anak soleh. Saya menangis. Langsung pulang, gak banyak bicara. Besok saya ketemu lagi teman main bola saya. Teman saya bertanya, hebat ibu, tinggi banget ilmunya. Kamu baru diginiin saja sudah mendekat. Kamu baru dibacain Quran di kupingmu, kami lihat kamu menangis meraung-raung. Hebat, baru di Quranin sudah menangis. Saya bilang, kuping di Quranin, tapi sebenarnya kaki dicubit. Pantes. Tapi anak zaman dulu walaupun dicubit gak ada yang melawan. Leres. Nih sekarang kita bandingin krisis akhlak melanda Indonesia. Anak zaman now main bola di tengah lapangan kiai. Azan sudah berkumandang masih tetap gak pulang. Ibunya keluar dari rumah manggil-manggil anaknya saya kayak Tarzan. Oi, oi, oi. Masih gak direspon oleh anaknya. Apa yang terjadi? Ibunya geram, ibunya kesal, ibunya masuk ke dalam lapangan, nguber-nguber anaknya. Nasib ibunya jadi pemain bola tambahan. Kenapa bisa begini? Karena yang tua sudah tidak hormat kepada yang muda sudah tidak hormat kepada yang tua. Leres?
Maka sebelum saya tutup majelis malam ini, saya titipkan oleh-oleh buat dikau wahai anak-anak muda. Brother, bro. Yang laki-laki saya panggil bro. Bro, yang perempuan bray. Bray and bro and bray. Masih enak kalian dipanggil bray daripada mereka bro. Kalau kalian lagi di lantai atas, saya minta turun bray, turun bray. Bagus. Coba kalau mereka Turun. apanya yang turun? Anak-anakku, kalau kalian ingin tahu besok apa yang kalian panen, tanya hari ini apa yang sudah kalian tanam. Mimpi kalian bisa panen padi kalau hari ini kalian tanam rumput ilalang. Mimpi hari tua kalian banyak anak muda akan hormat kepada kalian. Kalau kalian tidak mulai masa muda sekarang, hormati orang-orang tua sebanyak mungkin di sekeliling kalian. Leres? Saya hadirkan fakta di lapangan. Ibu bapak, saya dulu masih tinggal di kota Palembang. 2005 saya hijrah ke Jakarta, dikontrak SCTV bertahun-tahun, eksklusif duet Maut dengan Uji keliling Indonesia. 2005 saya ditarik dari kota saya ke Jakarta. Hampir sekarang gak dipulang-pulangkan. Bu, tahun 2000 saya masih di Palembang, sibuk berdakwah keliling Palembang. Satu malam, simak. Satu malam saya pulang tausiah jam 12 malam. Sekali lagi saya ulangi, saya pulang ceramah jam 12 malam. Begitu saya pulang ke rumah, dari arah yang berlawanan, arah jalan sebelah, saya melihat ada seorang kakek dikeroyok 3 anak muda. Babak belur itu kakek, tidak ada yang menolong. Ada anak muda yang nonjok wajah si kakek, kelebuk. Anak kedua nendang geradah dada si kakek, keleduk. Ada anak ketiga ngigit dari belakang. Tidak ada yang nolong. Orang Kerawang bilang nonjok apa? Nenggel. Kalau nendang? Najong. Kalau ngigit? Ngigit. Serem lagi. Nenggel, najong, ngegel. Saya lihat kakek itu tersungkur, Pak. Kepalanya berdarah, mukanya lebam di mana-mana. Tidak ada yang menyelamatkannya. Akhirnya saya nggak tega. Saya putar balik kendaraan saya. Saya klaksonin. Saya niatkan saya akan hadapi 3 anak muda itu. Jelek-jelek begini, saya dulu mantan atlet bela diri. 3 orang kecil, 3 kecil. Saya pernah menghadapi 20 orang di depan saya. Sedikit pun saya tidak mundur karena keburu pingsan. Ya nggak fair lah. Leres. Saya muter balik kendaraan, saya klaksonin, kabur 3 bocah. Akhirnya saya deketin kakek tua itu, Pak Polisi. Nampak dia sedang tersandar di pohon. Kepalanya bocor, bermandikan darah, mukanya lebam, menangis kesakitan. Tidak ada yang menolong. Saya pun bertanya, anak muda simak cerita ini kan ada pesan buat kalian. Apa kata saya tanya si kakek. Kek, kenapa kakek gak teriak-teriak? Tolong. Coba kalau kakek teriak. Tukang parkir, tukang becak lebih dulu menyelamatkan kakek. Kenapa kakek nampak menerima hukuman ini? Kenapa kakek diam dan pasrah? Kenapa? Si kakek menangis. Lalu memberikan jawaban. Kalian dengarkan jawaban kakek, pesan dari Allah buat kita yang muda. Apa kata si kakek? Simak. Kan jam 12 malam waktu itu. Saya baru pulang ceramah. Lihat kakek dikeroyok. Saya kesian, saya tanya. Kek, kenapa kakek enggak teriak-teriak? Kenapa pasrah? Kenapa kek? Si kakek menjawab. Apa jawaban kakek? Simak. Jam 12 malam, waktu itu saya baru pulang ceramah. Lihat kakek dikeroyok. Maaf, ini teknik ceramah terbaru. Bagaimana bikin jamaah penasaran. Ini teknik saya dapatkan dari teman saya sutradara sinetron. Dia bilang, Habib tahu nggak sinetron yang dulu terkenal tukang bubur naik haji?
Tahu kenapa menjadi ratingnya selalu tinggi? Itu bukan artisnya yang hebat, kami sutradaranya yang pinter. Kami bikin ceritanya menggantung. Begitu lagi seru-serunya Haji Muhyiddin mau berantem, kami bikin bersambung. Akhirnya emak-emak ingat Haji Muhyiddin. Lagi sholat kebayang Haji Muhyiddin. Lagi tidur mimpi Haji Muhyiddin. Besok tayangan sinetron jam 5, emak-emak jam 3 sudah nunggu depan TV. Itu teknik keries, bikin orang penasaran. Saya sedang curi teknik ini, saya hubungkan dalam dakwah. Jam 12 malam saya lihat kakek dikeroyok, saya tanya, "Kek, kenapa kakek diam? Kenapa tidak melawan? Kasih tahu saya alasannya. Siapa tahu ada ilmu dari Allah buat saya. Katakan kek, kenapa?" Begitu saya paksa baru dikasih bocoran. Apa kata si kakek? 12 malam. Jam 12 malam. Rasanya si kakek menangis. Jangan-jangan ini balasan dari Allah buat saya, nak. Maaf kakek, balasan apa ya? Saya kalau lihat wajah 3 anak muda yang nonjok, nendang, ngigit, saya terbayang waktu saya dulu seumur mereka. Emang dulu kenapa kek? Dulu saya pernah nendang kepala ibu saya. Dulu saya pernah nonjok ayah saya. Dulu saya pernah ngigit guru saya. Pantes ya mantan preman. Jawaban kakek ini mengingatkan saya dengan hadis Nabi. Simak, dengarkan hadis Nabi buat kalian. Apa kata Nabi? Ma akrama syabun syaikhan lisinnihi illa qayyadallah mayukrimuhu inda sinnihi. Kata Nabi, kalau ada anak muda di masa mudanya hormat kepada yang lebih tua satu saja, maka nanti kalau dia jadi tua, Allah siapkan 10 anak muda akan hormat kepada dirinya. Tapi sebaliknya, kalau ada anak muda di masa mudanya sudah kurang ajar kepada yang lebih tua satu saja, maka nanti kalau kalian jadi tua, Allah siapkan 10 anak muda akan berbuat lebih gila dari apa yang pernah kalian lakukan dahulunya. Makanya pilihan terserah kalian. Kita doakan anak-anak muda yang di depan kita, mudah-mudahan menjadi yang muda yang beragama, amin. Yang muda yang berkarya, amin. Yang muda yang berakhlakul karimah, amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu, masih ingat beberapa waktu yang lalu ada yang pernah viral. Anak-anak nonton TV, nggak ada seorang anak muda gila game online. Gara-gara gila game online, dia bikin ibunya jadi game over. Dia menuduh ibunya menyembunyikan handphonenya, lalu dia bunuh ibunya. Dengar? Nih anak-anak, dia gila game online. Dia tanya ibunya, Ibu lihat handphone saya enggak? Nah, ibu lagi masak, ibu nggak tahu menau, nak. Ibu lagi nyiapin makanan buat kalian. Pasti ibu yang menyembunyikan handphone saya. Nggak ada manfaatnya, nak. Ibu pasti. Akhirnya dia marah. Tahu apa yang terjadi? Anak-anakku diambil penimbang barang yang terbuat dari besi. Tahu? Dia pukul kepala ibunya, geledak, pecah kepala ibunya, berlumur darah, tersungkur, bermandikan darah. Bukan sampai di situ saja kebiadabannya, dia bakar rumah ibunya. Ibunya meninggal dunia dalam keadaan gosong, hanya gara-gara game. Gila game online, ibunya dia bikin game over. Anak-anakku, ingat sadar, jangan gara-gara game online kamu kurang ajar sama orang tua. Emangnya kamu uwek lahir dari Samsung? Emang namamu bin Motorola, bin Nokia, bin Samsung, bin iPhone? Kamu itu lahir dari rahim ibumu. Satu kali ibumu ngeden, keluar kamu. Coba kamu ngeden, apa bisa keluar ibu? Ibu ngeden, keluar apa? Anak. Anak ngeden, keluar apa? Nggak usah dibahas. Kuning. Cukup sama-sama tahu. Bapak Ibu, itu sebabnya saya menulis buku ini. Sudah punya buku karangan saya yang satu ini. Hari gini, ini buku sudah tembus mega bestseller. Ratusan ribu terjual. Tidak pakai toko buku terbesar milik non muslim, hanya lewat jaringan dakwah saya begini setiap hari.
Bu, buku ini sudah diangkat menjadi film layar lebar dakwah pertama saya. Syuting sukses di seluruh biskop yang ada di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu film saya dibeli oleh RCTI. Tayang setiap hari raya Idul Fitri. Berapa kali dibeli. Judulnya Ada Surga di Rumahmu, sama dengan judul bukunya. Saya pastikan nanti kalau nonton film saya nangis terseduh-seduh, ingat dosa kepada ayah ibu. Kalian nontonnya nggak cukup bawa tisu, bawa kanebo. Mak-mak tolong doakan, masih banyak film lagi akan saya buat. Doakan, siapa tahu mak-mak mau ikut main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Anak-anak, berapa lama saya nulis buku ini? 3,5 tahun. Nulisnya sambil nangis-nangis, Pak. Buku ini saya tulis ketika saya keliling Indonesia dan saya melihat dan mendengar dengan mata kepala dan kuping saya, ternyata Indonesia darurat krisis anak-anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya, banyak anak durhaka dengan ayah ibunya. Ketika saya tablik akbar di Brebes, ada anak usia baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat nganterin makanan. Tidak cukup sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Bapak Ibu masih ingat kasus Nenek Aminah, seorang anak muda, seorang ibu tua yang terancam di penjara, yang melaporkan anak kandungnya sendiri. Bahkan sang anak kandung menuntut ibunya ganti rugi 1 miliar. Maaf anak-anakku, jangankan hartamu, nyawamu itu tidak akan bisa membayar jasa ayah dan ibumu. Ingat, seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Leres? Seorang ibu siap mati ketika melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Tepuk tangan buat ayah ibu kita semua. Yang parah, saya jalan-jalan ke Lamongan. Di Lamongan ada seorang anak muda kena narkoba. Bu, ibu, ibunya lagi bertani di sawah. Dia masuk ke sawah bawa parang, Pak. Bukan bantu ibunya, malah minta paksa uang 500.000 dari ibunya. Ibunya nggak punya duit, dia kejar ibunya pakai parang. Ibunya ketakutan berlari ingin menyelamatkan nyawanya. Apa yang terjadi? Ibunya terjatuh di tengah sawah. Lalu dia tebas leher ibunya. Hanya dengan senilai 500.000. Kepala dan leher terpisah. Anak-anakku, sampai detik ini saya belum pernah menemukan dalam Quran dan hadis ada cerita bahwa ada anak setan, makhluk terlaknat, membunuh orang tuanya. Jangankan anak setan membunuh, anak setan itu durhaka saja tidak ada loh. Anak manusia banyak. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada siapa? Jangan-jangan setan sekarang sudah takut lihat manusia. Jangan-jangan ada setan yang berdoa begini, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Bu, itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya kasih judul Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibumu. Tapi demi Allah, Pak, anak-anak kita sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Saya kasih contoh sedikit. Nih, tangan orang dicium-cium begini. Tangan orang tua nyiumnya setengah hati. Sejak kapan hidungmu pindah ke sini? Kadang-kadang di jidat, tahun depan di ketiak. Giliran ngomong dengan pasangan romantis, darling, darling, dadar guling. Ngomong dengan orang tua, hoi, 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 hoi. Manggil orang lain, ngomong dengan orang bisa lembut, J, nun sewu, punten. Ngomong sama orang tua galak. Kepada atasan kita bisa berkata, siap komandan, beres, laksanakan 86. Untuk orang tua kenapa keluar kata pembangkangan? Buat apa kita mulia di luar sana tapi hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar asal mulia di hadapan ayah ibu kita sendiri. Leres? Nanti saya kupas tuntas di dalam buku saya. Beli ya. Anak-anak,
Ibu-ibu, anak zaman sekarang maaf, gaji pertama dia dapat. Tahu nggak siapa yang lebih dulu bangga dia traktir, Pak? Teman-teman satu kantor dan pacarnya. Orang tua dia lupakan. Sama orang nggak pelit, sama orang tua hitung-hitungan. Mimpi hidupmu mau berkah. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Nih, yang terakhir, yang lebih penting, dengerin. Anak-anak zaman sekarang, Pak, makam-makam keramat jauh-jauh didatengin, batu nisan keramat diciumin, tanah kuburan keramat dia kantongin. Orang tua keramat hidup, satu kampung, satu rumah, gak pernah diurusin. Itu namanya terbalik. Sayang, silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Kalau yang mati gak perlu cium nisannya, cukup kirimin Al-Fatihah sudah bahagia. Gak percaya silakan mati kita fatihahkan. Bu, anak zaman sekarang lupa orang tua lebih keramat. Jangankan mendoakan, nyumpahin jadi doa. Leres? Ayo, masih ingat gak di Padang anak muda yang disumpah ibunya jadi batu? Tolong bantu saya, namanya siapa? Maling? Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil, apalagi maling uang rakyat. Anak-anak tahu cerita Juret, anak muda yang rajin ibadah, gak pernah keluar dari tempat ibadahnya, tiap hari sholat. Satu saat ketika dia sedang sholat sunat, ibunya manggil dia, Juret, oi Juret. Juret lagi sholat bimbang, ya Allah, Ummi am sholati, ibuku apa sholatku ya? Dia pilih sholatnya, panggilan ibunya dia tidak jawab. 3 kali ibunya manggil, Juret, oi Juret. Ummi am sholati, ibuku apa sholatku? Dia pilih sholatnya, teriakan ibunya diabaikan. 3 kali berturut-turut ibunya menangis, Pak, terluka. Dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, 9 bulan aku mengandung dia, kulahirkan dia, nyawaku siap jadi taruhannya. Aku panggil dia nggak jawab. Ya Allah, tolong jangan wafatkan Juret, jangan tutup matanya sebelum kau uji kesabarannya. Pertemukan dia dengan wanita pelacur, biarkan dia merasakan fitnah yang paling hebat dalam sejarah hidupnya. Anak-anak tahu nggak? Ini Juret rajin sholat, gak pernah keluar dari tempat ibadahnya karena gak jawab panggilan ibunya. 3 kali disumpahi tembus. Yang rajin sholat tembus. Gimana kalian? Sholat udah males, lagi main game online, dipanggil-panggil gak nyawab. Apa gak lebih tembus? Leres? Maka saya titip pesan, kalau kalian lagi sholat sunat, orang tua manggil, batalkan sholat sunat kalian. Temui panggilan ayah ibumu, karena itu lebih mulia buat dirimu. Insya nanti ada di buku saya. Beli ya. Bapak Ibu, saya tutup majelis ini dengan bermuhasabah. Saya minta biar pengajian makin berkah. Semua coba tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya. Kita doakan orang tua kita sama-sama. Semuanya hentikan aktivitas duniawinya yang sering melalaikan dia tentang surga duniawinya. Semua tundukkan kepala, tutup mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli Muhammad. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, coba tutup matamu. Bayangkan wajah indah ayah dan ibumu. Tutup mulutmu. Belajarlah memanggil nama ayah ibu dari hatimu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mendengar suara ayah ibu yang begitu lembut dan halus memanggil namamu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium pipi kening dan memeluk tubuh ayah ibumu. Hadirkan semua kenangan, hadirkan semua kebaikan, hadirkan semua pengorbanan yang pernah diberikan ayah ibu kepadamu. Malam ini saya ingin mengajak, tanyakan hati kecil kita semuanya. Kebaikan apa? Pengorbanan apa? Kebahagiaan apa yang sudah kita berikan untuk ayah ibu kita? Sadarkah kita terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi? Kita lebih sering menuntut kepada ayah kita ketimbang menghargai. Lalu dengan sombong kita berharap surga dari ilahi. Istighfar, wahai saudaraku.
Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis ketimbang tersenyum. Kita lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridha. Lalu dengan sombong kita mengangkat tangan memohon syurga dari Allah. Mimpi itu, wahai saudaraku. Demi Allah, setiap satu tetes air mata yang pernah engkau keluarkan dari mata indah ayah ibumu karena kedurhakaanmu, karena kezalimanmu, kalau ini hari engkau tidak segera menyegerakan taubatmu kepada Allah, engkau tidak segera minta maaf kepada ayah ibumu, demi Allah, setiap tetes air mata mereka akan menjadi jalan 1000 azab, bencana, musibah, kesialan dari Allah menghampiri hidupmu. Tapi jika satu senyum